Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi. Kita bergairah pada pagi hari ini, karena Tuhan senantiasa memberi kesehatan. Tuhan pelihara hidup kita. Hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Kamis pagi ini tanggal 19 Oktober 2023. Waktu berjalan terus. Berarti tinggal 12 hari lagi kita ada di dalam tanggal yang terakhir bulan Oktober. Setelah itu memasuki bulan yang baru, November. Kalau sudah November, tinggal bulan depan berikutnya sudah Desember, kita melaksanakan ibadah Natal. Ini semua membuktikan makin hari kita makin mendekati hari yang besar, hari yang mulia, hari yang sangat kita nantikan, yaitu kedatangan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan semua pujian El Shaddai, Allah yang Maha Besar, Allah di atas segala-galanya. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan akhiri membaca kitab Sefanya pasal 3, karena Sefanya hanya 3 pasal. Kita membaca dari ayat 9 sampai 20. Di situ firman Tuhan katakan, Aku akan membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi. Oh haleluya. Bapa kita luar biasa. Memang Tuhan berfirman dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Kita diangkat sama Tuhan di atas segala bangsa, asal kita mau taat kepada firman Tuhan. Berarti Bapa kita luar biasa. Yesus kita, Yesus El Shaddai, Dia senantiasa menjaga kita. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan pujian El Shaddai, Allah yang Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Ya, itu sudah tertulis di dalam Kejadian pasal 17. Waktu Abraham ayat yang 1, ketika Abraham berumur 99 tahun, saudara. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Amin. Ini dikatakan statement Tuhan jelas. Akulah Allah yang Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Karena Dia berjanji pula dalam Ulangan 28 ayat 1. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa bumi. Oh luar biasa. Cintanya Tuhan dahsyat dan ajaib. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Sebab tidak ada pribadi lain yang sanggup menolong kita. Hanya datang dari Dia, Yesus. Tak usah ku takut, Allah penjagaku. Amin, haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin, haleluya. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Amin, haleluya. Oh tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai. Tuhan Yesus Maha segala-galanya. Haleluya. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Amin, haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Sesuai dengan firman Tuhan, Mazmur 121 ayat keempat dan 5. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Amin, haleluya. El Shaddai,
El Shaddai. Tuhan Yesus Mas segala-galanya, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, haleluya. Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai. Tuhan Yesus Mas segala-galanya. Dia Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus Mas segala-galanya. Tuhan Yesus Maha Kudus, Mas segala-galanya Engkau Tuhan, Bapa yang sangat kucintai. Tuhan El Gibor, Allah yang gagah perkasa, yang senantiasa menjaga dan melindungi kami. Kami merasa aman di dalam Engkau Tuhan. Pagi yang indah ini, sucikan hatiku Bapa, sucikan pikiranku Bapa, sucikan sebentar kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku Bapa, bawaku dalam kebenaran-Mu. Aku mau cinta setia sampai nanti aku berjumpa dengan Yesus, dan Yesus akan angkat aku masuk di dalam kerajaan surga selamanya. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai. Tuhan Yesus Mas segala-galanya. Dia besar, Dia agung mulia, Dia ajaib maha sempurna. Haleluya. El Shaddai, Tuhan Yesus Maha ajaib, Maha segala-galanya. Berkat-Nya melimpah. Tuhan Yesus Maha segala-galanya. Bapa, segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tepat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersyukur dan kita bangga punya Bapa kita Yesus El Shaddai. Dia berjanji bahwa Dia akan jaga kita. Dalam Mazmur 121 ayat 4 dan 5, 7 dan 8. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Kita tidur, Tuhan Yesus berjanji Dia tidak pernah tidur terlelap. Dia akan selalu menjaga kita.
Ayat yang kelima, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Biar makin hari kita mau cinta Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Karena kita baca sebentar Sefanya pasal 3 ayat 9 sampai 20. Sehingga puji Tuhan, pagi ini kita akhiri sama-sama baca Sefanya pasal 3, yaitu dengan firman Tuhan, aku akan membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi. Oh, luar biasa. Yesus akan angkat kita. Karena itu firman Tuhan, janji Tuhan. Dalam Ulangan 28 ayat 1 juga berjanji, kalau kita taat kepada firman Tuhan, dengar firman Tuhan dengan setia, Dia akan angkat kita di atas segala bangsa. Itulah Bapa kita Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Biar hari ini hari kita menantikan kedatangan Tuhan. Kita makin hari mau cinta Tuhan. Karena Dia yang berkuasa. Dia menciptakan segala-galanya, saudara. Kita adalah ciptaan Tuhan loh. Kalau kita baca Yesaya 4 pasal 45 ayat 12. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit. Dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Tentara Tuhan siapa? Itu malaikat Tuhan. Bangga kita punya Yesus. Dan makin hari kita mencinta Tuhan. Amin. Mari, Tuhan berjanji Tuhan akan angkat kita. Di antara segala bangsa itu janji Tuhan. Dan ada tertulis, nanti kita baca sekali. Sefanya pasal 3, supaya kita akhiri pada pagi hari ini. Dari ayat 9 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa. Jadi bibir yang bersih, supaya sekalian mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bau membau. Amin. Ini janji Tuhan yang dahsyat. Bahwa Tuhan suatu hari kelak izinkan kita untuk menciptakan suatu bangsa yang memiliki bibir yang bersih, supaya sekalian mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bau membau. Artinya jadi satu, seperti tertulis di dalam Injil Yohanes, saudara. Ya, Tuhan sendiri waktu berdoa, ya, 3 kali Yesus berdoa kerinduan dari Tuhan supaya gereja itu bersatu. Saat ini gereja macam-macam organisasinya, ya, itu dalam manusia yang bikin. Tapi maunya Tuhan sebetulnya bersatu. Nanti kata firman Tuhan, nanti mereka menjadi bibir yang bersih, saling bau membau, dan sesuai dengan firman Tuhan, doa firman Tuhan, doa Yesus, ya, menjelang Tuhan Yesus pada waktu akan menyerahkan kehidupannya di atas kayu salib. Tuhan berdoa selama 3 kali. Tuhan katakan mereka bersatu supaya mereka menjadi satu. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23, demikian firman Tuhan. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Lihat ini yang pertama. Supaya mereka semua menjadi satu, itu ayat 21 dan ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ya, Yesus sendiri satu, saudara. Ya, adalah satu dengan Bapa, satu Anak, satu Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi kalau ditanya Allah, orang Kristen Allah yang Esa adalah satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga kali Yesus berdoa, ayat 23, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau juga yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Amin. Berarti tepat ini firman Tuhan. Nanti Tuhan akan ciptakan, yaitu bibir yang bersih, supaya sekalian yang mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bau membau. Amin. Ini janji Tuhan. Mari kita ikuti firman Tuhan. Ya, jangan bandel menjadi hamba-hamba Tuhan, orang Kristen taat kepada firman. Ya, karena firman Allah bukan untuk diperdebatkan, tapi firman Allah untuk kita takuti, kita taati, dan kita menjadi anak Tuhan, hamba Tuhan yang setia, menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Ayat yang ke-10, dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuji aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Ayat yang ke-11, pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu, karena segala perbuatan durhaka yang engkau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria, congkak, dan kau tidak akan lagi meninggalkan dirimu di gunung-gunung yang kudus. Nggak ada lagi orang congkak, orang sombong. Itu kebencian Tuhan. Dari saat ini belajar kita para hamba-Mu Tuhan. Setiap kita anak Tuhan harus belajar rendah hati. Tinggalkan kecongkaan, tinggalkan kesombongan, tinggalkan tinggi hati, tinggalkan perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi yang ada di dalam setiap kita, mari kita harus rendah hati seperti Yesus.
Karena kita bisa menjadi besar, itu karena Tuhan yang izinkan. Tapi bukan berarti karena kita yang besar. Yang besar adalah Tuhan. Dan kita belajar adalah yang kecil. Seperti doa Yohanes Pembaptis. Biar engkau bertambah-tambah, aku semakin berkurang-kurang. Itu menjadi kerinduan kita, biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya mau baca 12. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Dan mereka akan mencari perlindungan para Tuhan. Amin. Tuhan ingin cari umat yang rendah hati. Bukan umat yang sombong. Bukan umat yang congkak. Bukan para hamba Tuhan yang sombong. Tapi menjadi hamba Tuhan yang rendah hati. Seperti Yesus. Ya, ayat 13. Yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput. Dan berbaring dalam tidak ada yang mengganggunya. Amin. Bangsa Israel akan sisa yang akan diselamatkan. Kalau bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, itu semua pasti ada hukuman Tuhan. Tapi bagi bangsa Israel, termasuk kita, yang setia sama Tuhan, yang tidak melakukan kelakiliman, yang tidak berbicara bohong, yang tidak menyembah kuil, menyembah patung berhala, semua dibuang dalam nama Yesus. Tapi kita hanya menyembah Yesus. Hiduplah di dalam kebenaran, di dalam kekudusan Tuhan. Maka janji Tuhan ayat 14, bersorak-sorai hai putri Sion, bertempur-tempurlah hai Israel. Nah, coba ini, hai Israel. Jadi Israel selalu ada di dalam Alkitab. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Karena apa? Ayat 15, Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan. Wow, dahsyat. Jadi Israel ternyata punya raja. Raja Israel ialah yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Oh, Tuhan jaga lindungi Israel. Saya percaya, biarpun perang saat ini dengan Hamas, saya yakin ini firman Tuhan. Ada Raja Israel, yaitu Tuhan, akan menjaga, melindungi. Termasuk buat kita semua. Yang penting kita mari kita mau setia. Kita mau cinta Tuhan. Jauh dari dosa. Jauh dari kejahatan. Tapi hidup layak berkenan kepada Tuhan. Ayat 16. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, jangan takut, hai Sion. Jangan tanganmu menjadi lemah lusuh. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak. Amin. Ini janji Tuhan. Tuhan Allah kita di antara kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Termasuk bangsa Israel. Pasti ada kemenangan. Ada penyertaan Tuhan. Ini janji Tuhan. Setiap kita yang berlindungannya kepada Tuhan, ada penyertaan yang sempurna dari Tuhan. Ayat 18. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Amin. Semua bencana malapetaka Tuhan angkat itu semua, dan Tuhan akan ganti dengan damai sejahtera, sukacita bersama Tuhan. Ayat 19. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpincar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Amin. Ini janji Tuhan. Tuhan akan angkat hidup kita kalau kita taat kepada firman Tuhan. Mari kita mau cinta Tuhan, setialah. Dari saat ini kita bangun hubungan sehat dengan Tuhan. Ayat 20 yang terakhir. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Ini pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Akhiri Nabi Yesaya pasal 3 ayat 9 sampai 20. Dengan demikian, atas rahmat kemudahan Tuhan, pada pagi hari ini, hari Kamis pagi tanggal 19 Oktober 2023, kita sudah akhiri Sefanya sampai 3 Fatsal. Sehingga demikian, kita makin hari mau cinta Tuhan. Dan atas izin Tuhan, nanti malam kita akan baca kitab Nabi Hagai. Dan kita mau cinta Tuhan. Setelah Hagai, nanti kita baca Sakaria. Setelah Sakaria tinggal kitab Maliak yang terakhir. Biar kita cinta Tuhan. Kita mau taat. Karena janji Tuhan, kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji sebagai ayat terakhir. Ulangan 26, saudara. Ulangan 26 ayat 19, ini janji Tuhan. Dan ia pun akan mengangkat engkau di antara segala bangsa. Telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikan. Oh, dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan akan angkat kita, sehingga Tuhan jadikan kita untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Yaitu apabila kita mau setia kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Karena berkata dalam Ulangan 28 ayat 1,
Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa-bangsa di bumi. Amin. Ini firman Tuhan kita pegang dan kita hidup di dalam firman Tuhan. Mari, biar hidup ini sementara yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, Tuhan sudah beri kita dengan harga tunai. Muliakan Allah dengan tubuhmu, jiwa dan roh kita dalam milik Tuhan. Biar hari demi hari Roh Kudus akan menuntun kita supaya kita berada di dalam kebenaran Tuhan. Dan Tuhan mau pakai setiap Bapak Ibu bersama saya menjadi kenamaan, kepujian dan terhormat untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan Yesus bersama kita. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Wallah Maha Kuasa. Amin. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Mas segala-galanya, amin, haleluya. Berkatnya melimpah, El Shaddai, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh haleluya, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi. Sebelum beraktivitas Bapak Ibu, mari kita datang kepada Yesus, berjaga dan berdoa. Biar kita jadikan hidup kita kepujian, kenamaan dan terhormat, asal kita mau taat, pegang janji Tuhan, dan kita melakukan dengan setia semua perintah-perintah Tuhan, sehingga hidup kita selaras dengan apa maunya Tuhan. Dan Tuhan angkat kita di atas segala bangsa di muka bumi. Tuhan semua memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.